Ana dan Arya tidak benar-benar merencanakan untuk jatuh cinta. Semua berawal dari hal-hal sederhana, duduk berdampingan saat diskusi di kelas, bertukar catatan, hingga obrolan ringan di kantin kampus. 2 tahun bersama bukan waktu yang singkat. Mereka bertemu di kampus, tumbuh bersama dalam rutinitas, saling memahami kebiasaan, bahkan mulai merencanakan masa depan. Arya mengenal Ana sebagai perempuan yang hangat, lembut, dan sangat menghargai keluarga. Ana mengenal Arya sebagai laki-laki yang rasional, tenang, dan teduh pada prinsip. Perbedaan itu membuat mereka saling melengkapi. Selama 2 tahun itu, mereka tidak pernah benar-benar membicarakan satu hal secara mendalam. Perbedaan cara mereka menjalani agama, bukan karena tidak tahu, tapi karena mereka merasa tidak perlu terlalu penting. Ana tumbuh dalam keluarga Nahdlatul Ulama. Ia terbiasa dengan tahlilan, wiritan setelah sholat, hingga tradisi keagamaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Sementara Arya dibesarkan dalam keluarga Muhammadiyah. Ibadah yang lebih sederhana, tidak ada tahlilan, tidak terbiasa dengan ritual berjamaah setelah sholat, lebih fokus pada ajaran. Selama 2 tahun bersama itu tidak pernah menjadi masalah karena mereka hanya melihat kita sama-sama beriman. Sampai akhirnya pertentangan keluarga mulai masuk. Ana dan Arya tidak pernah menyangka bahwa sesuatu yang selama ini terasa kecil akan menjadi titik paling besar dalam hubungan mereka. Rumah Ana yang terletak di salah satu kecamatan di Jember, yaitu Patrang. Pagi itu rumah Ana terasa berbeda, lebih rapi, lebih sunyi, dan sedikit tenang. Ibunya sudah memasak sejak subuh. Ayahnya duduk di ruang tamu, sesekali melihat jam. Ana sendiri gelisah di kamar. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini Arya akan datang melamarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, nak aja, silakan masuk. Bagaimana kabar keluarga di rumah? Alhamdulillah Pak, baik semua. Nak Arya sekarang kerja di mana? Saya sekarang kerja di SMA 4 Jember Pak. Saya di sana menjadi guru olahraga. Alhamdulillah sudah hampir 1 tahun saya bekerja di sana. Apa tujuan utama Nak Arya datang kali ini? Saya meminta izin Bapak untuk melamar anak. Kamu serius? Insya Allah Pak, saya ingin membangun masa depan bersama anak. Ayo nak ke musola, sholat zuhur dulu.
Setelah sholat berjamaah selesai, Arya duduk sebentar, lalu perlahan berdiri dan keluar dari musola. Langkahnya tenang, tetapi itu cukup untuk membuat satu hal berubah. Cara ayah Anah melihatnya. Sesampainya di rumah, suasana tidak lagi sama. Arya, boleh saya tanya sesuatu? Monggo Pak, silahkan. Kenapa tadi setelah sholat selesai kamu langsung keluar? Saya tidak terbiasa dengan wiritan Pak. Kamu dari lingkungan mana? Saya dibesarkan di lingkungan Muhammadiyah. Keluarga kami Nahdlatul Ulama. Kalau kamu menikah dengan Nana, bagaimana ibadahnya nanti? Saya akan tetap menjalankan keyakinan saya Pak. Tapi saya tidak akan melarang anak. Dan anakmu nanti? Kami belum kepikiran sejauh itu Pak. Justru itu yang penting. Arya, kalau kita lanjut, kamu siap? Mungkin untuk hal itu nanti aku pikirkan di rumah. Sekarang aku izin pamit pulang dulu. Izin pamit pulang dulu. Kak, ayah mau ngomong. Iya, ya. Bagaimana nanti cara ibadahnya? Ya. Gimana nanti kalau ada perbedaan cara mendidik anak? Apakah kakak akan berubah? Ibu. Ya, Kak. Ibu nggak marah? Ibu gak marah, cuma khawatir. Soal perbedaan itu ya, Bu? Iya. Kamu kan tahu Kak, kamu itu dibesarkan dari kebiasaan berdoa, tahlil, beribadah. Itu bukan kebiasaan Kak, itu sudah menjadi bagian dari hidupnya kita. Tapi Ibu, Arya juga punya caranya sendiri. Ibu tahu Kak, bukan berarti Arya salah. Berarti Ibu nggak nganggap Arya salah? Tidak semua yang berbeda itu salah Kak, tapi semua yang berbeda itu susah untuk dijalani. Iya, Bu. Ibu hanya takut suatu saat nanti kamu yang akan mengalah atau sebaliknya kamu dan Arya saling bertahan, tapi saling sama-sama tersakiti. Aku nggak mau kehilangan Arya, Bu. Ibu tidak akan melarang kamu begitu saja Kak. Cuman ibu hanya ingin kamu benar-benar yakin, bukan karena cinta, tapi karena kamu sudah siap untuk segalanya. Iya, Ana paham, Bu. Ibu cuma minta satu hal Kak, jangan pernah kakak menjadi orang lain. Sebaliknya, kakak jangan pernah minta Arya untuk menjadi orang lain. Iya, Bu. Kalau aku tetap pilih Arya, Ibu akan bagaimana? Ibu akan tetap jadi ibunya kakak, tapi sebagai orang tua, ibu perlu waktu untuk memahami. Terima kasih, Bu.
Arya, ibu mau nanya. Kamu ingin menikah dengan keluarga Nahdlatul Ulama. Apakah kamu siap mengikuti tradisi mereka? Kamu serius, Nak? Iya Bu, aku serius. Ibu bukan melarang, tapi ibu ingin kamu benar-benar paham apa yang kamu jalani. Iya Bu, makanya sampai saat ini aku masih memikirkan akan hal itu. Di sana beda ya, Nak? Iya Bu, keluarga di sana keluarga Nahdlatul Ulama. Kamu tahu kan, Nak, kita dari dulu tuh bagaimana? Iya Bu, aku tahu. Kalau nanti kamu menikah, apakah kamu siap menjalani perbedaan itu? Aku belum tahu sepenuhnya Bu tentang keluarga yang di sana. Aku masih memikirkan itu semua. Ibu ini sendiri, Arya. Dari kamu kecil sampai sekarang, ibu cuma ingin kamu hidup tenang dan bahagia. Aku juga ingin Bu bahagia seperti itu. Tapi aku juga gak mau Bu kalau harus kehilangan anak. Arya, ibu tuh tidak menyuruh kamu mundur, tapi ibu juga tidak ingin kamu maju tanpa tahu apa yang kamu hadapi. Iya Bu, aku mengerti. Kalau nanti harus ada yang menyelesaikan, kamu siap. Aku siap berusaha. Tapi aku tidak ingin kehilangan prinsipku Bu. Itu jawaban yang jujur. Mungkin ini bukan soal kamu harus memilih. Maksudnya Bu? Ya mungkin kamu hanya perlu memahami apakah kalian bisa benar-benar berjalan bersama dengan perbedaan ini. Aku juga masih mencari jawaban Bu akan hal itu. Ibu percaya kalau kamu bisa berpikir dewasa, Nak. Waalaikumsalam. Iya, tunggu sebentar. Silakan masuk. Monggo, silakan masuk. Duduk. Silakan duduk, Mas, Mbak, Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir pada sesi konseling hari ini. Saya Putri Adelia Kusnadia sebagai konselor Anda semua pada hari ini. Nah, agar obrolan kita semakin santai dan tetap kondusif, saya mempersilahkan kepada kalian semua untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, saya Pria Ramadan dan datang ke sini bersama ibu saya. Saya Anak Salsabilan. Saya datang juga di sini dengan alat berat. Oke, sebelumnya kalian bisa panggil saya ibu saja ya. Mungkin saya juga akan panggil Mas atau Mbak gitu ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu ini dari mana asalnya Mas, Mbak? Kalau saya sendiri asalnya dari Arjasa. Oh, dari Arjasa. Lumayan ya, kalau dari Arjasa ke Manggli sini lumayan jauh. Kalau Mbaknya dari mana? Saya sendiri dari Patra. Patra, ya. Ya lumayan juga. Ini kayaknya tadi naik apa ke sini? Nanti naik sepeda motor ketemuan di jalan di satu tempat terus bareng-bareng. Gimana perjalanan ke sini? Macet atau panas ya kayaknya ya? Karena di situ emang gak pernah musim hujan, udah musim panas banget. Lumayan panas. Ya ini silakan minum dulu, moga Bu. Moga. Silakan diminum, nggak apa-apa. Kita enjoy aja ya hari ini ya semuanya. Kalau boleh tahu, Mbak sama Masnya tahu dari mana konselor ini? Kebetulan saya tahu kontak Mbak dari
dari teman kuliah saya. Oh, seperti itu ya. Oke. Ini kalau dari yang saya baca, masalah Mbaknya dalam menuliskan sesuatu ya Mbak. Mas, betul. Ya. Oke. Sebelumnya saya sebagai konselor menunjukkan diri. Dimana saya menjaga semua rahasia dari klien saya. Jadi apapun yang Mas, Mbak atau Ibu dan Bapak akan menunjukkan saya akan menjamin itu tidak akan pernah mengungkap itu ya Mbak. Jadi terima kasih Bapak Ibu Mas Arya dan Mbak Ana sudah hadir. Nah, di sini kita akan berbicara secara tenang, aman dan juga terbuka. Jadi tidak ada yang disalahkan atau juga dirahasiakan. Jadi tujuan kita adalah untuk memahami bersama apa yang menjadi alasan dari Mas dan juga Mbak datang kepada konselor hari ini. Sebelumnya, apakah semuanya sudah bersedia melakukan sesi konseling bersama dengan saya? Bersedia. Oke. Sebelum masuk ke fokus masalah, saya ingin mengenal Mbak Ana dan Mas Arya terlebih dahulu. Jadi kalau boleh tahu, kalian ini ketemunya di mana? Kita ketemunya di kampus kuliah. Oh, di kampus. Satu universitas atau memang sudah satu prodi? Satu prodi. Ya. Sudah berapa lama menjalani hubungan? Kita udah jalan sama sekitar 2 tahun, Bu. 2 tahun ya. 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya untuk berproses bersama seperti itu ya. Sebelum kita ngobrolnya terlalu jauh ya Mas, Mbak dan Ibu Bapak, saya ingin menjelaskan bahwa hari ini sesi konseling akan berjalan selama kurang lebih 20-25 menit bersama dengan saya. Jadi kalian bebas untuk mengekspresikan semuanya, membahas semuanya. Kita akan memahami satu persatu sudut pandang dari kalian. Seperti itu ya. Nah, oke lanjut. Saya mau bertanya lagi ke dua pasangan ini yang ada di depan saya. Selama 2 tahun, apa yang membuat Mas dan juga Mbak itu merasa cocok sampai ketika ada masalah yang sudah Mbak konsultasikan kepada saya, Mbak harus datang ke konselor? Selama masa kuliah, saya merasa dengan Arya kami saling melengkapi, Bu. Kayak kalau misal ada kekurangan dalam pengerjaan tugas, seperti itu kita berusaha untuk saling melengkapi satu sama lain. Ya, seperti itu ya, karena memang sesuatu yang terjadi karena terbiasa itu pasti sangat berat untuk dijalani. Saya mengerti apa yang Mbak Ana rasakan dan juga Mas Arya, kebingungan yang sedang kalian rasakan, saya mengerti. Selanjutnya saya akan bertanya kepada sudut pandang dari kedua orang tua kalian. Mungkin saya akan mulai dari ayah Mbak Ana terlebih dahulu. Nah, sekarang saya ingin mendengar bagaimana menurut Bapak tentang Mas Arya dan juga Mbak Ana ini. Maaf sebelumnya. Ini saya dari Nahdlatul Ulama dan anak itu dibesarkan dari kecil sudah ada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kami terbiasa dengan tradisi seperti tahlilan, militan, dan saya khawatir kalau anak menikah dia akan berubah. Seperti itu. Oke, memang sangat sulit ya untuk dipahami karena setiap perbedaan itu pasti ada masalahnya sendiri. Jadi yang saya tanggap adalah Bapak tidak ingin anak kecewa ke depannya seperti itu. Apa selain itu ada lagi Pak? Kayak misal Bapak mungkin takut anak kehilangan jati dirinya, atau karena kan anak ini memang sudah hidup dari lingkungan yang Nahdlatul Ulama sebelumnya. Apa Bapak itu takut ketika anak bersama dengan Mas Arya, anak itu akan kehilangan sebagai anak yang Bapak kenal? Nah, ya terutama itu saya juga takut
kan dari kecil itu nanti dia akan berubah. Kan soalnya kan sudah ada perbedaan. Nah, salah satunya kan kebiasaan jadi tata di lingkungan kita lah. Nah, nanti kalau ada perbedaan pas cara mendidik anak itu bagaimana? Kan memang sudah ada perbedaan dari dua orang tersebut. Nah, nanti kalau masih ditambah perbedaan dengan cara mendidik anak itu bagaimana? Nah, itu yang saya pikirkan. Saya juga takutnya anak itu bilang jadi dirinya. Saya Bapak barusan katakan. Selanjutnya saya akan bertanya kepada ibunya Mbak Ana. Bagaimana ibu melihat kedua anak ibu ini, Mas Arya dan juga Mbak Ana, sudah 2 tahun ya Bu ya menjalani hubungan. Mungkin mereka akan ingin melanjutkan ke yang jenjang yang lebih serius. Itu bagaimana tanggapan ibu? Saya nggak pernah menolak Arya, cuman saya takut karena terus-menerusan harus menyesuaikan diri. Jadi ibu khawatir juga sama seperti Bapak kalau anak akan kehilangan jati diri dan juga lebih banyak mengorbankan dirinya sendiri, seperti itu. Iya, betul seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada ibunya Mas Arya ya. Menurut ibu, bagaimana dan apa yang sedang ibu rasakan saat ini? Saya ini single parent, jadi anak Arya ini anak satu-satunya yang ada di keluarga saya. Dan saya tidak ingin Arya ini menikah tidak siap, tidak bisa menyesuaikan, dan juga akan ada kesulitan. Dan saya juga ingin Arya ini jadi contoh bagi adik-adiknya ke depannya. Jadi seperti itu. Ibu ini single parent. Mas Arya berapa bersaudara, Bu? 2 bersaudara, laki-laki satu-satunya. Oke, jadi memang kalau misal dalam keluarga itu, apalagi Mas Arya kan ini anak pertama, terus ibu juga, maaf ya Bu, ibu sendirian. Biar bagaimanapun Mas Arya akan jadi contoh untuk adik-adiknya selanjutnya. Jadi ketika nanti Mas Arya ada kesalahan dalam menentukan arah hidupnya, itu akan menjadi contoh yang sangat ini untuk adik-adiknya ya Bu ya. Jadi ibu tidak hanya takut kehilangan Mas Arya, tapi juga khawatir jika nanti peran Mas Arya itu dalam keluarga akan berubah. Yang dimana Mas Arya ini sudah dari lahir itu adalah menganut aliran Muhammadiyah seperti itu ya Bu ya. Karena bagaimanapun nanti ketika Mas Arya sudah menikah, dia akan menentukan arah jalannya sendiri bersama dengan pasangannya yang saat ini Mbak Ana. Oke. Selanjutnya apa yang Mbak Ana rasakan setelah mendengar dari sudut pandang ibunya Mbak Ana, dari bapaknya Mbak Ana, juga dari ibunya Mas Arya? Saya merasa di sini semua pihak, ibu saya, ayah saya, dan juga ibu Arya memiliki kekhawatirannya masing-masing. Dan saya di sini tidak ingin mengecewakan siapapun, Bu. Arya? Oleh dari saya sendiri itu, saya siap untuk bertanggung jawab atas semua hal ini. Tetapi saya sadar ini tidak mudah. Oke. Jadi setelah saya mendengar dari semua sudut pandang masing-masing ya, jadi di sini itu saya melihat ada cinta, yaitu dari Mas Arya dan juga Mbak Ana. Lalu ada nilai yang dijaga, yaitu perbedaan aliran. Selanjutnya ada ketakutan dan kehilangan, yang dimana itu dirasakan oleh kedua orang tua dari Mas Arya dan juga Mbak Ana. Dan itu hal yang wajar, karena biar bagaimanapun yang namanya orang tua itu pasti akan memilih anaknya untuk hidup bahagia. Jadi hari ini
kita cukup untuk saling memahami terlebih dahulu. Mas Arya memahami sudut pandang dari keluarganya Mbak Ana juga memahami apa yang ibunya Mas Arya rasakan. Pasti sedikit banyak Mbak Ana mengetahui ya bagaimana Mas Arya di dalam keluarganya, bagaimana Mas Arya diperlakukan, bagaimana tanggung jawabnya Mas Arya dalam keluarganya sendiri, yang dimana dia adalah anak laki-laki satu-satunya dan juga harus menjaga ibunya sampai kapanpun, karena kebetulan ibunya ini adalah ibu tunggal yang perannya ganda ya Mbak ya, sebagai ibu juga sebagai ayah untuk Mas Arya. Jadi wajar kalau semisal untuk melepaskan anak laki-laki satunya itu terasa sangat sulit. Seperti itu ya. Nah, dan untuk selanjutnya kita akan membahas di sesi konseling yang akan datang. Ya, mau seperti apa ke depannya, rencana-rencananya akan seperti apa. Jadi hari ini kita cukup untuk memahami satu dengan yang lainnya. Baik, sesi konseling hari ini saya rasa saya cukupkan ya Ibu Bapak Mas Mbak. Kita akan bertemu di 1 minggu lagi. Seperti itu ya. Saya sebagai konselor mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucapan dan juga tindakan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian sehat selalu biar kita bisa bertemu lagi di minggu depan dan sudah lebih enjoy lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Pada sesi ini terjadi pembukaan yang sangat penting. Bukan hanya cerita yang muncul, tetapi juga makna di balik cerita tersebut. Ana dan Arya mulai melihat hubungan mereka dari perspektif keluarga. Orang tua mulai menyadari bahwa hubungan ini bukan sekedar hubungan remaja, tetapi sudah masuk tahap serius. Ayah Ana mulai mengungkapkan kekhawatiran secara terbuka, bukan dalam bentuk penolakan. Ibu Ana mulai menunjukkan kekhawatiran emosional, bukan hanya nilai, dan Ibu Arya membuka kerentanan sebagai single parent. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tunggu sebentar. Monggo silakan masuk. Monggo silakan duduk semuanya. Jadi pada sesi konseling hari ini kita akan melakukan eksplorasi masalah lebih mendalam lagi ya Mas Pak dan Ibu Bapak, menindaklanjuti dari sesi konseling yang sebelumnya. Seperti biasa, saya sebagai konselor memiliki kode etik yang dimana semua rahasia dan apapun yang Ibu dan Bapak Mas Mbak sampaikan pada hari ini, saya tidak akan membocorkan kepada semua pihak, termasuk pihak ketiga, termasuk keluarga lain dari Bapak dan juga Ibu, dari Mas dan juga Mbak Ana. Jadi kita akan lebih berbicara dalam mengenai apa yang sedang dirasakan tentang sudut pandang dari masing-masing semuanya ya. Seperti itu. Dan sesi konseling hari ini akan berjalan kurang lebih 15-20 menit ya Mas dan Mbak. Sebelum itu apakah sudah bersedia melakukan sesi konseling bersama dengan saya? Bersedia. Saya akan bertanya lebih spesifik ya. Yang pertama saya akan bertanya kepada Bapak Mbak Ana terlebih dahulu. Apa yang menjadi ketakutan terbesar bagi Bapak jika hubungan ini dilanjutkan? Saya itu takut anak itu pelan-pelan berubah gitu Mbak. Nah, bukan karena dipaksa tapi karena keadaan yang membawa anak itu berubah dari yang awalnya di lingkungan Nahdlatul Ulama nanti
dia berubah secara perlahan. Kan orang itu bisa berubah dari golongan yang ada di sekitarnya gitu kan. Itu yang masih saya pikirkan dan saya takutkan untuk ke anak. Jadi perubahan yang mungkin tidak disadari, tapi dampaknya akan besar jika itu terjadi, seperti itu ya Pak ya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Ana. Menurut Ibu, apa yang sudah Ibu bicarakan dengan Mbak Ana setelah melakukan sesi konseling ini? Saya ini hanya takut anak terlihat kuat, tetapi sebenarnya anak ini menyimpan semuanya sendirian. Jadi Ibu sudah membayangkan ya kejadian itu akan terjadi dan sangat membebani pada Mbak Ana. Ya, karena saya perempuan, jadi saya tahu rasanya bagaimana. Saya juga Bu takut kalau Arya ini diam saja kalau merasa nyaman, karena semasa kecil, dari kecil tuh Arya ini kalau merasa tidak nyaman dia bakal diam. Jadi Ibu khawatir semisal Mas Arya itu memendam dan tidak bisa mengekspresikan perasaannya. Iya Ibu. Oke, Mbak Ana, apa yang paling kamu takutkan saat ini? Saya takut jika harus memilih salah satunya. Jika saya memilih Arya, saya takut akan menyakiti hati kedua orang tua saya. Tetapi jika saya tidak memilih Arya, saya takut jika harus kehilangan dia. Seperti itu, Bu. Mbak Ana berarti sedang ini ya, seperti tidak punya pilihan yang menurut Mbak Ana itu pas, tepat dan juga benar. Ya, Bu, saya seperti tidak menemukan jawaban yang benar di antara dua pilihan tersebut. Dan karena saya juga takut harus menyakiti salah satunya. Lalu bagaimana dengan Mas Arya? Yang saya takutkan kalau hubungan ini kedepannya Bu, yang saya takutkan itu nanti ada konflik kecil, itu menjadi konflik yang besar Bu. Terus dari kita berdua itu tidak bisa menghadapi konflik tersebut. Jadi Mas Arya ini khawatir jika konflik itu akan berulang dan tidak bisa menemukan jalan keluar untuk menyelesaikannya. Iya Bu, itu yang sangat saya butuhkan. Oke, jadi yang bisa saya tangkap di sini, semua takut kehilangan sesuatu yang penting. Orang tua Mbak Ana takut kehilangan Mbak Ana sebagai anak. Orang tua Mas Arya takut Mas Arya berubah karena Mas Arya ini adalah anak laki-laki satu-satunya di dalam keluarga, harapan satu-satunya dalam keluarga. Tapi tidak ada yang saling menyakiti di sini. Semua itu hanya takut terluka. Jadi kalau semisal memaksakan, Mbak Ana memaksa untuk ikut dengan Mas Arya atau Mas Arya ikut dengan Mbak Ana, itu akan melukai orang tua Mbak Ana. Karena bagaimanapun Mbak Ana itu memang sudah hidup di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama yang kuat dan diajarkan sedari kecil, yang sudah tertanam dari kecil sebetulnya Bapak dan juga Mas Arya yang sudah memang dari kecil adalah menjadi seorang Muhammadiyah dan itu memang sudah tertanam juga dari kecil. Ketakutan ini itu bukan kelemahan, tapi tanda bahwa hubungan yang penting dan berarti. Jadi tentang bagaimana kalian saling menguatkan satu dengan yang lainnya pada sesi konseling hari ini. Terima kasih sudah hadir. Semoga kita semua sehat selalu agar sesi konseling ini bisa berjalan dengan lancar dan semestinya. Semoga masalah ini segera menemukan titik terangnya. Saya sebagai konselor mohon maaf apabila salah kata dan juga perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena mohon maaf. Kita akan bertemu lagi di sesi konseling selanjutnya, sesi konseling 3 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Hati-hati di jalan dan semoga sehat selalu.
Sesi ini adalah fase membuka lapisan emosi. Semua pihak mulai keluar dari posisi rasional dan masuk ke pengalaman emosional yang lebih jujur. Ketakutan yang sebelumnya tersembunyi kini muncul ke permukaan. Ana mulai menyadari bahwa konflik ini bukan sekedar soal pilihan, tetapi soal identitas dan ketertarikan emosional. Arya mulai memahami bahwa kesiapan bukan hanya soal niat, tetapi juga kemampuan menghadapi dinamika. Orang tua juga mengalami pergeseran. Mereka tidak lagi hanya melihat dari perspektif nilai, tetapi mulai melihat dari perspektif psikologis anak. Waalaikumsalam. Iya, tunggu sebentar. Monggo, silakan masuk. Monggo, silakan duduk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang pada sesi konseling hari ini. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini monggo silakan diminum. Bagaimana perjalanan kesininya? Masih seperti biasa, panas, tadi malam hujan. Iya, baru tadi malam loh Bapak, di Jember itu hujan. Tadi bersama-sama kesininya. Iya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang apa yang sudah kalian renungkan. Untuk itu saya sebagai konselor memiliki kode etik yang dimana saya tidak akan membocorkan apapun yang kalian katakan pada hari ini yang kalian kerjakan. Saya akan menjaga semuanya dari semua pihak keluarga yang lain, termasuk keluarga dekat kalian sendiri. Jadi untuk itu sesi konseling hari ini saya akan buat lebih 10-15 menit. Sebelumnya apakah sudah bersedia bersama dengan saya? Bersedia. Oke. Saya akan mulai dari Mbak Ana terlebih dahulu. Mbak Ana, apa yang sudah Mbak Ana temukan? Saya merasa saya takut kehilangan diri saya sendiri, Bu. Tapi di sisi lain saya juga merasa takut kehilangan Anda. Ada dua hal yang penting yang sama-sama dipertahankan di sini ya Mbak Ana. Iya, Bu. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Mas Arya. Arya, Saya sudah merasa siap berusaha, tetapi saya masih muda. Kalau kami ini tidak bisa mengontrol perbedaan yang sudah kalau saya sendiri saya sudah merasa siap, tapi saya masih merasa bimbang kalau kami berdua ini tidak bisa mengontrol perbedaan. bagaimana dengan Ibu melihat situasi yang seperti ini? Saya melihat anak ini sudah mulai jujur ya, Bu ya. Jadi bagi saya sudah merasa tenang. Kalau Bapak, Saya melihat dari kedua anak ini itu bukan keputusan yang ringan. Mereka mengambil kesimpulan. seperti itu ya Bapak. Ibu Mas Arya, Saya merasa lebih tenang karena ayah ini sudah mulai lebih terbuka dari sebelumnya. oke. Jadi sekarang kita lihat dari sisi nilai. Apa arti ibadah bagi kalian masing-masing? Bagi kami ibadah itu kebersamaan keluarga. Jadi ada rasa di dalamnya. Itu identitas kami. Ibu Mas Arya, Kalau bagi saya ibadah itu seperti halnya sederhana. Yang penting intinya itu ajarannya.
saya yang sebagai prinsip dari kehidupan. Saya melihat ibadah sebagai rasa dan juga kebersamaan dulu. Jadi perbedaan ini ada pada cara ya, bukan pada tujuan. Ini bukan pertentangan, tapi dua cara menuju hal yang sama. Seperti itu kan? Ya, betul. Jadi apapun yang akan terjadi ke depannya, kita sama-sama lewati, kita sama-sama renungkan juga, kita sama-sama untuk saling menguatkan, saling memahami, itu yang paling penting. Saat ini kita paling bisa kita lakukan itu ya, untuk saling memahami satu dengan yang lainnya. Jadi semoga kedepannya kita sama-sama bisa saling lebih harmonis dan kompak lagi dalam memberikan dukungan kepada Mas Arya dan juga Mbak Ana. Apapun yang akan mereka kerjakan, apapun yang akan mereka lakukan, rintangan apapun yang akan mereka hadapi ke depannya, bagi ibu dan bapak silakan untuk menjawabkan, memberikan dukungan yang penuh. Juga jangan lupa untuk selalu menanyakan kepada Mas Arya atau menanyakan kepada Mbak Ana. Mungkin akan ada beberapa rintangan yang mungkin mereka hadapi bersama-sama. Dari sini apakah sudah cukup atau masih ada yang ingin disampaikan lagi? Oke, karena semua sudah merasa cukup, selanjutnya kita akan melaksanakan sesi konseling di sesi keempat. Ya. Semoga kita semua sehat selalu, semoga masalah ini akan segera menemukan titik terangnya, semoga apa yang akan kita lakukan ini menjadi sesuatu yang baik, menjadi langkah yang luar biasa bagi Mas Arya dan juga Mbak Ana. Jadi saya sebagai konselor hanya bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan, hanya bisa memberikan apa yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya seperti itu ya Mbak, Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perbuatan sampai di sesi pada hari ini, sesi ketiga ini. Saya benar-benar mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati di jalan semuanya. Sesi ini menjadi titik perubahan kognitif. Jika sebelumnya konflik terasa besar, kini mulai terlihat strukturnya. Semua pihak mulai memahami bahwa yang berbeda adalah cara, bukan nilai inti. Terjadi integrasi antara aspek emosional, rasa kebersamaan, serta aspek rasional, prinsip ibadah. Ana dan Arya mulai saling memahami, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai individu dengan latar nilai yang berbeda. Sedangkan orang tua mulai melihat kemungkinan. Waalaikumsalam. Iya, tunggu sebentar. Silakan masuk. Moga silakan masuk. Duduk. Silakan duduk, Mas, Mbak, Ibu, Bapak. Baik, terima kasih sudah hadir pada sesi konseling hari ini bersama dengan saya, Mas, Mbak, dan Ibu Bapak. Jadi kita akan melanjutkan sesi konseling di sebelumnya. Nah, sebelum itu bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah ya. Gimana perjalanan ke sini? Hujan, kan? Tadi pagi hujan. Iya, emang tadi hujan dari jam 6 itu sampai jam 8. Berangkatnya bareng-bareng lagi. Ya seperti biasa. Seperti itu ya, biar lebih kuat ya pertahanan keluarganya. Iya, betul. Baik, kita langsung
saja ya semuanya, karena kita sudah ada di tahap sesi konseling yang berkelanjutan, yaitu di sesi konseling keempat. Oke, saya akan bertanya kepada Mas dan juga Mbak terlebih dahulu. Pertanyaan saya silakan dijawab secara jujur, tidak usah ditutup-tutupi, secara terbuka agar semuanya bisa dengar dari sudut pandang masing-masing. Jika hubungan ini dilanjutkan, apa yang paling penting untuk Mas dan juga Mbak jaga? Satu. Kalau saya sendiri itu, saya ingin tetap menjadi diri saya tanpa merasa terbebani dan tanpa merasa bersalah. Kalau dari saya ingin tetap menjalankan prinsip saya, tapi saya itu tidak mau kalau anak itu merasa sendirian. Oke, jadi kalian ingin tetap jadi diri sendiri, namun tetap bersama meskipun dalam langkah yang berbeda, betul? Iya Bu. Ya. Saya akan tanya kepada orang tua ya, saya juga dari Mas dan juga Mbak. Bagaimana dengan pandangan para orang tua? Saya dari Ibu Mbak. Kalau saya hanya ingin anak tidak memendam perasaannya sendiri. Bapak? Kalau menurut saya ingin mereka itu saling menghormati, bukan saling mengubah satu sama lain. Ibu Mas Arya? Saya harap anak ini tetap kuat dan tanpa kehilangan arah. Oke, saya memahami dan saya merangkum dari apa yang Ibu dan Bapak sampaikan. Jadi yang muncul adalah kebutuhan, yaitu kejelasan identitas. Yang dimana kalian akan tetap berjalan sesuai dengan identitas sendiri-sendiri. Mbak Ana dengan dan ulamanya, Mas Arya dengan Ahmadiyahnya. Yang kedua adalah komunikasi. Jadi apapun yang terjadi ke depannya, silakan untuk lebih banyak berkomunikasi, karena pernikahan itu tidak hanya tentang dua orang, tidak hanya tentang Mas Arya dan juga Mbak Ana, tapi juga kedua orang tua, entah itu keluarganya Mas Arya dan juga keluarganya dari Mbak Ana juga. Nah, jadi ketika nanti di jalan ke depannya akan ada perbedaan atau ada sedikit masalah, mungkin masalah itu akan selalu ada, ya konflik itu akan selalu ada. Jadi silakan untuk saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Usahakan untuk saling memahami, bermusyawarah juga ya. Jangan sampai apa yang sudah kita pertahankan, apa yang sudah Mbak Ana dan Mas Arya inginkan itu bisa rusak hanya karena kurangnya komunikasi dalam satu keluarga tersebut. Mari kita coba situasi yang nyata. Jika terjadi perbedaan antara Mas dan juga Mbak setelah menikah ya Mbak ya, kita langsung berbicara ke arah yang serius aja ya Mbak ya, karena kan setelah ini kalian akan melangsungkan pertunangan, bukan seperti itu? Iya Bu. Oke. Jadi nanti ketika sudah menikah, perbedaan itu akan ada. Apa yang akan kalian lakukan? Kalau dari saya akan menjalankan semuanya kepada Arya, meskipun sulit, saya akan tetap menjalankannya dan tidak akan Kalau saya sendiri itu, saya akan mendengarkan terlebih dahulu pendapat dari anak dan tidak langsung menolak pendapatnya anak. Nanti kalau pendapatnya anak ini tidak batal, mungkin dari saya sendiri itu bisa negosiasi. Oke. Jadi hubungan itu bukan tentang menghindari konflik seperti yang saya bilang tadi. Kalau misalkan untuk saling komunikasi satu dengan yang lainnya, karena konflik itu pasti ada dalam rumah tangga. Apalagi dengan perbedaan yang kalian miliki, itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk dijalani. Tapi saya yakin ketika kalian menjalaninya dengan bersungguh-sungguh dan juga saling menguatkan, saling memahami satu dengan yang lain, itu akan terasa sangat mudah dan bukan akan terasa seperti perbedaan, tapi itu justru yang menjadi kekuatan untuk kalian saling bersama.
seperti itu ya. Mungkin saya cukupkan ya untuk sesi konseling hari ini. Kita sudah sampai di tahap yang cukup serius. Jadi saya sudah berikan beberapa arahan untuk kedepannya bagaimana jika kalian menjalankannya saja. Selanjutnya kita akan melakukan sesi konseling lagi untuk yang terakhir kali, yang kelima ya, baik Bapak. Semoga kita sehat selalu, agar bisa menjalani sampai selesai ya sesi konseling ini. Di situasi yang sekarang, di titik sekarang kita sudah menemukan bagaimana titik terangnya, bagaimana apa yang akan dilakukan, sudah mengetahui ya bagaimana selanjutnya. Terima kasih, saya sebagai konselor mohon maaf kalau ada salah kata dan juga tindakan dari saya selama melakukan sesi konseling dengan Anda semua hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ini adalah fase transisi dari pemahaman ke tanggung jawab. Ana tidak lagi hanya berada di posisi emosional, tetapi mulai menunjukkan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Arya mulai bergerak dari ragu menjadi siap secara realistis. Yang paling signifikan, perubahan pada orang tua, yaitu dari protektif menjadi suportif, dan dari kontrol menjadi kepercayaan bertahap serta relasi. Keluarga mulai bergerak menuju keseimbangan. Waalaikumsalam, ya, tunggu sebentar. Monggo silakan masuk. Monggo silakan duduk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali hadir lagi pada sesi di pertemuan kelima ya. Semoga ini adalah pertemuan kita semua. Semoga masalah ini segera selesai ya Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Oke, silakan diminum terlebih dahulu biar kita lebih rileks lagi dalam berbincang-bincang dan juga berdiskusi. Terus, oke, ya. Jadi seperti biasa saya sebagai konselor memiliki kode etik dan dimana saya akan menjaga semua asas rahasia dari klien saya. Jadi apapun yang kalian akan ceritakan, apapun yang kalian akan bicarakan, akan kalian sampaikan, itu tidak akan saya bocorkan ke pihak manapun, sekalipun itu adalah keluarga yang lain dari kalian semua. Dalam sesi konseling ini saya akan memberikan durasi selama kurang lebih 10-15 menit. Sebelumnya, apakah sudah bersedia melakukan sesi konseling dengan saya hari ini? Oke, saya akan mulai dari Mas dan juga Mbak Ana dari Polisi. Sejauh ini setelah kita melakukan pertemuan sampai di pertemuan kelima, apa yang paling kalian rasakan? Perubahan bagaimana yang kalian rasakan dari diri kalian masing-masing? Saya merasa lebih lega dan lebih yakin. Saya merasa saya tidak hanya mengikuti perasaan emosional rasa sayang saya kepada dia, tapi saya sudah memahami konsekuensi ke depannya. Saya juga sudah merasa lebih siap, bukan karena apa yang saya ikuti itu, tapi saya sudah siap untuk mengambil resikonya apa yang saya ikuti. Saya sebenarnya masih khawatir sebenarnya, tetapi saya melihat anak sekarang sudah tidak terlalu dulu, dan juga saya melihat anak dan
kalian ini sudah begitu siap untuk menjalankannya? Saya juga merasa diriku karena ini tidak lagi terlihat seperti keputusan nasional, tapi sebuah tanggung jawab yang ke depannya. Saya juga melihat ada yang sudah berpikiran lebih matang daripada yang Baik, itu perubahan yang sangat amat luar biasa ya, yang bisa kita rasakan bersama-sama. Jadi saya merangkum dari apa yang sudah kita lakukan dari sesi pertama sampai di sesi yang terakhir yang kelima, dari sudut pandang kalian masing-masing, dari bagaimana cara kalian untuk saling menguatkan dan saling memahami. Di sini itu kalian sudah melalui, kita semua terlebih-lebih kita semua sudah melalui 3 hal, yaitu saling memahami. Dimana kita sudah tahu bagaimana perasaan dari masing-masing, bagaimana cara kalian memandang masing-masing, dan bagaimana cara dari Mas Arya dan juga Mbak Ana untuk bertahan sampai sejauh ini. Yang selanjutnya adalah menerima. Kita semua akan menerima, kalian semua akan menerima konsekuensi apa yang akan terjadi di depannya, menerima apa yang seharusnya dan semestinya sudah kalian akan hadapi dan kalian jalani. Terlebih-lebih lagi itu Mas Arya dan juga Mbak Ana, kalian sudah menerima itu semua, kalian sudah berbicara secara matang, secara terbuka, dan juga secara jujur. Dan selanjutnya adalah kita sudah melalui rencana, kita sudah mulai berencana ini ke depannya akan seperti apa, hubungannya akan bagaimana arahnya. Selanjutnya Mas Arya dan Mbak Ana akan menjalani yang seperti apa, itu kita sudah berbicara ya dari awal sampai dengan akhir. Jadi cinta yang matang itu bukan tentang menyamakan perbedaan, tetapi tetap saling bersama-sama untuk merasakan perbedaan yang ada tanpa saling kehilangan diri kalian masing-masing. Jadi kalian tetap akan ada pada diri kalian, Mbak Ana dengan Nadatul Ulama, Mas Arya dengan Muhammadiyahnya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya akan bertanya sekali lagi, apakah kalian sudah benar-benar siap berjalan bersama apapun konsekuensinya? Ya Bu, kami siap menjalaninya semua dengan penuh dan penuh. Saya juga siap dan semua bertanya dengan rasa bertanggung jawab. Apakah semua pihak sudah merasa cukup dan puas? Sudah puas. Saya akan coba tanya sekali lagi, apakah sudah tidak ada yang kalian tutupi? Maksudnya mungkin ada dalam hati itu yang masih janggal atau perasaan-perasaan yang sulit untuk diutarakan? Sudah tidak ada. Saya rasa sudah cukup ya kita bertemu sampai di sesi kelima. Saya rasa masalah ini sudah menemukan titik keluar, titik terangnya, dan saya sudah bisa cukupkan sesi konseling ini sampai di sini, sampai di pertemuan hari ini. Itu sesuatu yang alhamdulillah sekali yang bisa kita rasakan. Jadi kita telah sampai di akhir dari rangkaian proses konseling ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya kepada Mas Arya, kepada Mbak Ana, kepada kedua orang tua Mbak Ana, kepada ibunya Mas Arya, karena sudah melakukan sesi konseling ini secara terbuka, secara jujur, secara tidak saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Itu sesuatu yang sangat amat menyenangkan. Perjalanan yang kalian lalui ini sangat tidak sederhana. Kalian sudah belajar, kita semua sudah belajar untuk saling mendengarkan tanpa mengelak, untuk memahami tanpa memaksakan, dan yang paling penting adalah menerima tanpa harus merasa kehilangan prinsip dan diri kalian masing-masing. Itu adalah tingkat kedewasaan yang sangat berarti dalam membangun hubungan. Bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai keluarga yang utuh. Karena mungkin selanjutnya prosesnya adalah
ke jenjang yang lebih serius. Kalian akan menjadi satu keluarga yang utuh, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Semoga itu terjadi. Kedepannya perjalanan ini tentu tidak akan mudah, seperti yang sudah kita bicarakan sebelum-sebelumnya. Akan ada perbedaan, mungkin juga konflik, tapi kalian sudah memiliki bekal, yaitu kesadaran, komunikasi, dan juga komitmen. Yang terakhir untuk Ana dan juga Mas Arya, semoga langkah kalian ke depan bukan hanya dipenuhi rasa cinta, tapi juga kekuatan, ketenangan, keberkahan, dan rasa tanggung jawab yang kalian miliki, yang sudah kalian akan lakukan ke depannya. Bapak dan Ibu, semoga Allah SWT selalu melapangkan hati kalian untuk menerima apapun yang akan terjadi ke depannya, melapangkan hati dalam mendampingi dan juga merestui dengan penuh kebijaksanaan apa yang akan menjadi keputusan dari Mas Arya dan juga Mbak Ana. Ya, Arya dan Ana dan juga orang tua masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi konseling hari ini. Kita sudah cukupkan pertemuan ini, kita sudah selesaikan dengan baik dan benar secara semestinya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, semoga semuanya bisa sama-sama saling menguatkan. Saya sebagai konselor mungkin ada salah kata dimulai dari pertemuan pertama sampai terakhir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah melakukan sesi konseling dengan saya. Semoga kedepannya berkelancaran dan kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah silakan. Terima kasih dan hati-hati di jalan semuanya. Perjalanan 5 sesi ini bukan tentang menemukan jawaban iya atau tidak, tetapi tentang membentuk kesadaran yang jujur. Ana tidak lagi hanya mencintai, ia mulai memahami apa arti mencintai dalam realita. Arya tidak lagi hanya ingin mempertahankan, ia mulai siap bertanggung jawab. Ibu Ana tidak lagi hanya takut kehilangan, ia mulai belajar mempercayai. Ayah Ana tidak lagi hanya mempertanyakan, ia mulai melihat proses. Dan Ibu Arya tidak lagi hanya menjaga, ia mulai memberi dukungan. Yang berubah bukan hanya keputusan, tetapi cara mereka melihat hidup dan hubungan itu sendiri. Mereka tidak lagi berdiri di dua jalan yang berbeda. Mereka mulai berjalan di satu jalan, dengan langkah yang mungkin berbeda, tetapi arah yang sama. Proses ini tidak menghapus perbedaan, tetapi mengubah cara mereka melihat dan menjalaninya. Ana tidak lagi hanya mengikuti perasaan, tetapi mulai memahami konsekuensinya. Arya tidak lagi hanya berharap hubungan bertahan, tetapi mulai siap memikul tanggung jawab. Orang tua tidak lagi hanya melindungi dengan kekhawatiran, tetapi mulai mendukung dengan kepercayaan. Hubungan ini tidak lagi menjadi lebih mudah, tetapi menjadi lebih jujur dan realistis. Mereka tidak lagi berdiri di dua jalan yang berbeda, melainkan mulai berjalan di satu arah dengan kesadaran bahwa perjalanan ini membutuhkan usaha bersama. Cerita Ana dan Arya bukan hanya tentang dua orang yang saling mencintai. Ini tentang dua tradisi, dua cara pandang, dan dua keluarga yang harus belajar memahami satu sama lain. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memang memiliki perbedaan dalam praktik ibadah dan tradisi, namun keduanya tetap berakar pada keyakinan yang sama. Mereka masih berjalan, bukan untuk mencari siapa yang harus berubah, tapi untuk menemukan bagaimana tetap bersama tanpa kehilangan diri masing-masing.
Thank you.